Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1649. Di pagi hari, Ye Chen berangkat lagi, meninggalkan Heng Yuezong. Dia menginjakkan kaki di bumi yang luas, mendengarkan semua hal dengan meditasi, asal-usul Dacu kembali, semua hal dihidupkan kembali dan vitalitas. Tentu saja, dia tidak menemukan penindasan yang kuat di dalam. Dengan kata lain, tidak ada reinkarnasi dalam Dacu, yang tertinggi bukanlah surga, tetapi kaisar, tidak ada bedanya dengan surga. Invasi iblis berusia 300 tahun berdampak buruk pada Dacu. Dia pergi ke King Yunzong dan Zheng Yangzong, hanya berdiri di luar gunung dan menonton dengan tenang, semuanya tampak kembali ke tahun itu. Dia juga seorang turis, dia ada di banyak tempat di Nanchu, dan dia juga mengunjungi banyak leluhur di Istana Surga. Setelah selang 300 tahun, dia sekali lagi berdiri dalam fantasi di luar negeri. Pedang Xuanyuan ada di dalamnya, sederhana dan alami. Senjata kaisar yang paling kuat, seperti Tian Xuanmen, adalah simbol Dacu, yang menjaga gunung besar ini. Dia juga pergi ke 4 tempat terlarang lainnya, berdiri di kejauhan, menonton dengan tenang, matanya penuh kekaguman. Dacu meniru benua Xuanhuang, yang benar. Daerah terlarang Dacu dan daerah terbatas Xuanhuang penuh dengan misteri, dia tidak bisa melihatnya saat itu, dan masih sama malam ini. Luo Shenyuan, dia diundang ke lembah oleh Chen Huang dan selirnya. Ini adalah rumah kecil dari kedua leluhur, tidak ada istana yang indah, tidak ada cahaya peri yang meluap, dan beberapa hanya sederhana. Perasaan di rumah itu baik. Xuan Chen tersenyum ringan dan mengisi dirinya dengan teh untuk Ye Chen, kaisar yang lebih muda. Oke, Ye Chen tertawa dan minum tehnya. Saya tidak tahu apakah Xuan Chen akan memberitahu dia jika dia melihat tubuh selir dengan ringan. Itu adalah kecelakaan, pada saat ini, pikirkan tentang itu. Jika Suzaku benar-benar dalam kesulitan pada saat itu, ia hampir akan mati karena lubang hitam. Ini dikumpulkan dan akan digunakan di masa depan. Selir terkekeh dan menyerahkan Ye Chen tas penyimpanan. Maafkan aku, Ye Chen buru-buru mengambilnya. Tas penyimpanannya berat, dan kebanyakan dari mereka eliksir, penting untuk penanaman, dan mereka semua adalah produk luar biasa. Setelah minum teh, Ye Chen bangkit dan pergi. Pasangan tua itu memiliki kegiatan lain, dan mereka harus menunggu lama, jika tidak mereka akan diusir. Setelah Luo Shenyuan, perhentian berikutnya adalah Dongling Guyuan. Di pegunungan yang dalam, Zhou Tianyi sedang memancing, seperti manusia duniawi, Peri King Yue dan Dong Yang duduk di kedua sisi. Adapun Dong Huang, yang bermain catur dengan orang lain, tetapi yang bermain melawannya, adalah kenalan lamanya, Raja Iblis. Di masa lalu, dua orang yang merupakan lawan yang mematikan duduk bersama dengan tenang. Foto ini sangat mengesankan. Ye Chen membayar hadiah penuh hormat di luar gunung, yang merupakan milik leluhurnya, dan juga milik kaisar. Dia pergi, melangkah melewati langit awan abadi. Dong Huang bermain catur, sedikit menundukkan kepalanya, melirik ke belakang kepergian Ye Chen, dan tersenyum lega. Dibandingkan dengan makam kuno Dongling, lembah Siling jauh lebih hidup. Ketika Ye Chen tiba, keduanya berkelahi. Orang-orang yang bertempur sebenarnya adalah Yu Yujiang dan Yan Huang, Xiu Wei ditekan ke tingkat yang sama. Ini bukan pertempuran hidup dan mati, tetapi studi tentang Taoisme. Dalam studi ini, iblis telah terjadi selama bertahun-tahun. Suku-suku Yan Huang dan alam setan juga sangat kuat. Orang-orang berdiri di kedua sisi, dan teriakannya bergetar. Di mana orang kepercayaanmu? Hong Cheng Sui juga berada di markas Yan Huang, jatuh, tersenyum pada Ye Chen. Di mana cuciannya? Ye Chen berkata dengan santai. Hong Chen Sui tersenyum cemberut, tetapi melihat mata Ye Chen, selalu ada sedikit kesedihan, seperti menonton guru Hong Chen. Kapanpun saat ini, Ye Chen akan merasa malu, di mata Hong Chen Sui, dia selalu menjadi bayangan Hong Chen. Ketika keduanya berbicara, Kaisar Yan dan Raja Iblis berhenti. Bertarung di level yang sama, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, tertawa terbahak-bahak, tidak ada lagi kebencian seperti kehidupan sebelumnya, lebih seperti teman dekat. Aku sudah melihat para pendahuluku. Ye Chen melangkah maju, membungkuk, memberi hormat pada Kaisar Yan, dan juga memberi hormat kepada Raja Iblis. Yan Huang benar-benar beruntung. Ada debu merah di depan dan Ye Chen di belakang, yang membuatku malu. Yan Huang tersenyum lembut dan ramah. Kaisar Yan telah memenangkan hadiah. Ye Chen mengambil cincin giok Xuancang. Barang-barang dari para pendahulu, sekarang, barang-barang itu milik pemilik aslinya. Kamu juga penguasa Yan dan Huang. Sila ini harus diturunkan kepadamu. Yan Huang tertawa. Kami sudah tua. Ye Chen tidak berhenti, dan mengambil cincin giok lagi, mengucapkan selamat tinggal. Akhirat itu luar biasa, Yan Huang tersenyum lega. Ayo, lanjutkan. Ji Yujiang menyeret Yan Huang pergi lagi,
postur yang tidak cukup untuk mengalahkan Yan Huang. Kaisar keempat yang dikunjungi Ye Chen adalah Chu Huang. Kaisar Dacu pertama adalah fosil hidup, dan pangkatnya sangat tinggi. Pada saat kelahirannya, perang besar Kaisar Zhangwu masih hidup, ketika dia menyegel dirinya sendiri, Kaisar Xianwu belum pergi ke banjir kuno. Keberadaannya telah menyaksikan perubahan zaman dengan sangat baik. Ini adalah kemuliaan tertinggi yang ia lewati melalui dua kaisar sepanjang hidupnya. Aku sudah melihat kakak, Ning Kai Chen masih sangat rasional. Kakak laki-laki bernama Ye Chen sangat tepat. Suamimu yang lama tidak memalukan kamu. Ye Chen mencibir, tidak lupa untuk melihat Chu Huangyan yang besar. Ayah kaisar bukan orang yang bertele-tele. Chu Huangyan tersenyum lembut dan berdiri dengan Ning Kai Chen. Prestasinya, dia tidak akan berada di bawah umurku. Chu Huang melangkah keluar dengan senyum lembut, Kaisar pertama Dacu, penampilan seorang pemuda, dewa kelimpahan seperti raja para dewa. Kata-kata Kaisar Chu dapat dilihat, yang menunjukkan bahwa bakat kultivasi Ning Kai Chen adalah salah satu dari sedikit di Dacu dan sama di surga dan dunia. Kedua kaisar memiliki sesuatu untuk dikatakan, dari jalan kultivasi ke hal-hal sepele yang biasa. Sampai malam perlahan turun, Ye Chen menginjakan kaki di langit. Istana Guanghan, digantung di air, bermandikan cahaya bulan. Itu adalah murai istana yang seperti mimpi, memandang ke atas, jauh dari pandangan, lebih jauh dari mimpi itu. Kaisar Bulan Feng Hua tanpa ilmu, seperti ibu peri, lebih seperti seorang ratu dunia, dia menakjubkan, tidak lemah terhadap kaisar manapun. Ketika Ye Chen tiba di istana Guanghan, Qian Yuyue pertama kali melihat, bersandar di depan pagar, dan menatap langit berbintang dengan tenang. Tak perlu dikatakan, memikirkan Tuhannya Xuanzang, putri Kaisar Bulan, dan yang jatuh cinta, Zheng Jin hampir membunuh ibunya. Cinta di dunia telah begitu sulit dipahami sejak zaman kuno. Yue Huang muncul dan menatap putrinya sambil tersenyum, ketika dia berkata, sebagai seorang ibu, dia sangat terkejut. Hal-hal kuno, perasaan kuno, seperti nama Kaisar, jauh sekali. Ye Chen tersenyum dan memberi hormat. Kamu dan dia sama-sama punya cerita. Yue Huang juga bertahan, dan dia juga punya cerita, mengingat hal-hal kuno. Ye Chen pergi, menghela nafas dan mendesah, tidak mengungkapkan hubungannya dengan Dewa Xuanzang, itu tidak penting. 9 hari bertarung melawan Sekte Naga, di malam yang sunyi, itu sangat meriah. Ada fluktuasi dalam perang, dan dua pihak yang berseberangan adalah dua kaisar Dacu, satu sebagai raja perang dan yang lainnya sebagai raja-raja. Keduanya adalah tuan yang berperang, dan mereka menyerang dengan kuat sepanjang hidup mereka. Karena larangan Dacu, kaisar di masa lalu tidak dapat hidup bersama. Sekarang kaisar kembali, dan kedua kaisar telah mendiskusikan, tetapi setelah lama penyesalan. Xiao Chen berdiri melawan Long Teng. Melihat orang tuanya berkelahi, darahnya mendidih dan dia cukup terdorong untuk berkelahi. Kedatangan Ye Chen membuat mereka menggelengkan kepala dan tersenyum. Ye Chen memiliki lingkaran cahaya sendiri di mana-mana. Catatan pembantaian kaisar ditakdirkan untuk membanjiri era ini, dan tidak ada yang bisa memecahkannya. Kedua kaisar takut bahwa mereka tidak akan dapat menyelesaikan untuk sementara waktu, sehingga mereka akan datang lagi suatu hari nanti. Ye Chen memberikan hadiah kepada pesta, lalu pergi, dan pergi ke situs pemakaman kaisar. Kaisar ini aneh, di tengah malam, ia memegang sapu untuk membersihkan dedaunan yang jatuh di bawah patungnya. Gambar ini, bagaimanapun, agak mirip dengan Xian Fan di masa lalu. Sapuan tak berujung dari tanah gugur ini akan membuatmu menyadari jalan tak berujung bumi. Kaisar pemakaman tersenyum lembut. Kali ini, junior itu tidak datang sia-sia. Salam hormat tulus Ye Chen, persepsi Kaisar Surgawi tentang Tao membuatnya melihat dunia lain, dan keadaan pikirannya juga disublimasikan. Kaisar adalah kaisar. Dia telah hidup lama sekali, dan semakin jelas dia melihat, wawasan seperti itu belum sampai padanya. Dia pergi lagi, berjalan di atas api di langit yang luas. Kota kuno Tianlong masih sangat megah, kuno dan alami. Di kota tua, ia memiliki banyak peluang. Sepotong hutan bambu, ia bertemu Kaisar Xuan, ukiran-ukiran kayu. Dibandingkan dengan kaisar lain, Xuan Huang terlihat lebih tua, seperti seorang yang lebih tua, mata yang tua agak berawan. Dia menatap mata Ye Chen, bercampur dengan emosi yang tak bisa dijelaskan, seolah menatap anaknya. Ye Chen yang lebih muda, aku telah bertemu Kaisar Xuan Huang. Ye Chen menatap dengan tidak wajar, batuk dan memberi hormat. Kemarilah, Xuan Huang tertawa, suaranya serak. Kenapa aku tidak melihat Putri Yusu? Ye Chen duduk, dan secara sadar mencari topik, tidak lupa untuk melihat-lihat. Dia menyadari sesuatu kemarin dan pergi untuk mundur. Xuan Huang tersenyum sedikit dan terus mengukir ukiran kayu di tangannya. Aku mendengar kisah suer tentang 100.000 gunung di masa lalu. Kalian semua, itu terjadi. Ye Chen memandangi ukiran kayu di tangan Kaisar Xuan Huang. Seharusnya seorang individu, tapi aku tidak tahu siapa itu. Duduk ini berlangsung semalaman, dan pembicaraan tidak berakhir. Tepat sebelum fajar, Ye Chen bangkit dan pergi. Sebelum pergi,
Xuan Huang juga mengiriminya ukiran kayu, yang seperti aslinya. Meninggalkan kota kuno Tianlong, ia bergegas ke 100.000 pegunungan. Kemudian, saya mengunjungi banyak keluarga, seperti keluarga Hao Tian, kota kuno Yuan Yuan, kota pedang Tempa, istana Qixi, keluarga Beihai, dan pulau Heilong. Api peri begitu cepat, seperti peri-peri, sehingga langit di rumah menjulang tinggi, hangat kemanapun Anda pergi, rasanya luar biasa. Akhirnya, dia berdiri di depan gundukan pahlawan tanah Zongtong. Nama-nama yang padat diukir satu persatu, banyak orang kembali, terlalu banyak orang masih nama. Di belakangnya, 9 Taos datang bersama, persis seperti dia, 9 Taos yang ditinggalkannya di tahun-tahun sebelumnya. Anak-anak dan cucu sudah penuh. Ye Chen tersenyum pada 9. Tidak apa-apa, 9 orang mengeriting rambut mereka secara kolektif, dan kebajikan yang memalukan itu sama dengan dia. Ye Chen melangkah maju, satu orang menendang, dan berbalik. Dia kembali ke Nanchu dan langsung ke Tianxuanmen, ada banyak hal, dan dia perlu bertanya pada Dong Huang Taixin satu persatu. Pada saat memasuki Xuanmen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke belakang, kerutannya sedikit, selalu merasa bahwa seseorang sedang menatapnya. Rasanya pingsan, akrab, dan aneh. Chapter 1650. Hutan bambu Tianxuanmen kecil, Dong Huang Taixin telah menyeduh teh. Ye Chen baru saja masuk dan disambut. Setelah 300 tahun, ini adalah pertama kalinya dalam arti sebenarnya. Selamat tinggal Dong Huang Taixin. Dia samar-samar ingat bahwa ketika dia pergi tahun itu, pada kesempatan itu pula Dewi Kunlun sendiri membuat teh dan melihatnya pergi. Kamu tidak pernah mengecewakan Dacu. Dong Huang tersenyum terlalu hati, dan menuang teh untuk Ye Chen sendiri, seperti yang dia lakukan saat itu. Di masa lalu, asal-usul Dacu pecah, dan sulit untuk mendukung reinkarnasi surga. Malam ini, asal-usul dihidupkan kembali. Mengapa kamu tidak membuat prestasi besar lagi? Ye Chen menyesap teh dan memandang ke Dong Huang Taixin. Kamu terlalu sering memandangi reinkarnasi surga. Dong Huang menggelengkan kepalanya terlalu keras dan tersenyum, tanpa pengaturan pribadi kaisar besar, aku tidak bisa membuat langit melawan langit dengan caraku. Jadi, bisakah Tianmo menemukan Dacu dengan mudah? Jadi, prajurit kaisar yang menjaga Dacu bertambah dari 5 menjadi 9 untuk menutupi kesempatan bagi Dacu. Jujur, aku punya keinginan lebih dari satu kali. Ye Chen mengangkat cangkir tehnya, kata-katanya datar. Aku berharap kuku sihir besi akan menjelajah seluruh dunia, dan membiarkan yang disebut Chang Sheng itu tahu apa yang dijaga. Aku mengerti keadaan pikiranmu. Dacu telah membayar terlalu banyak, tetapi tidak diingat oleh Wanyu. Langitmu dan pestanya terlalu sedih. Bukan aku yang sedih tapi jiwa Inggris yang mati. Terlalu banyak orang mengubur tulang mereka di tanah asing, dan mereka tidak tahu bagaimana harus mati. Ye Chen tersenyum dengan kesedihan, dan secara tidak sengaja selalu mengingat reinkarnasi, dengan jelas menjaga kehidupan, tetapi meninggal dengan menyedihkan. Dong Huang terlalu diam, dan mengapa sedih? Keduanya diam, minum teh dengan tenang, tanpa gelombang, seperti dua kenalan-kenalan, semuanya tidak jelas. Bayi kecil itu Ruoxi, dibawa pergi oleh pedang Yan Xian itu. Aku tidak tahu kapan, Dong Huang Taixin hanya berbisik. Aku tahu. Ye Chen menghela nafas, selama periode ini, aku kembali ke Dacu. Tepatnya, aku bermimpi kembali ke Dacu. Pembicaraanmu tidak buruk, tidak heran. Dong Huang menghela nafas terlalu banyak, tidak heran aku merasakan kehadiranmu lebih dari sekali, tetapi aku tidak dapat menemukan sosok itu, Kaisar Taoisme, mimpi kembali ke keabadian, itu misterius. Berbicara, Dong Huang Taixin mendukung dagu seseorang dengan satu tangan, Mei berkibar dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Tubuh menatap Ye Chen tidak wajar, terutama senyum Dong Huang Taixin. Apakah kamu melihat tubuhku? Dong Huang tersenyum dan memandang Ye Chen sambil tersenyum. Suatu kali, dia selesai mandi dan belum berganti pakaian. Dia memperhatikan bahwa dia memiliki mata. Sebagian besar waktu yang dia inginkan, Ye Chen lah yang bermimpi. Itu kecelakaan. Ye Chen terbatuk, kau tidak bisa menyalahkanku, siapa tahu kau mandi. Seorang wanita cantik, orang Itali. Aku sudah keriting selama berhari-hari. Katakan dengan membabi buta, aku tidak membicarakan apa-apa, tapi jangan salah paham. Benarkah? Dong Huang mengangkat alisnya juga, senyumnya bahkan lebih baik. Saya seorang pria terhormat, Ye Chen berkata dengan mulutnya, dan dia tidak lupa untuk menutupi selangkangannya. Siapa yang mengatakan bahwa gambar itu terlalu harum, seorang pria tidak dapat menahannya. Hantu percaya padamu. Dong Huang menatap Ye Chen dengan keras, meskipun itu adalah seorang kaisar yang sempurna, tetapi juga seorang wanita. Jian Fei Dao belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi anak laki-laki itu melihatnya. Jika bukan karena Kaisar Chu yang hebat, jika dia telah membuat kontribusi yang signifikan untuk Wanyu, dia akan berjanji untuk menamparnya sampai mati. Suasananya agak memalukan. Ye Chen hanya memperhatikan minum teh. Gadis itu sangat alami, dan dia akan memukulnya jika dia tidak yakin.
Ada juga Dewa Pedang, jika Anda memberitahu dia, akan aneh jika dia tidak menikamnya dengan pedang, apakah Anda kebetulan membunuhnya atau tidak? Hong Chen juga telah bereinkarnasi. Ketika pertama kali bertemu dengannya, dia menguduskan tempat itu, dan ketika dia melihatnya lagi, dia adalah seorang kaisar yang sempurna. Hikmah Ye Chen, Ma Liu mengalihkan topik pembicaraan. Orang-orang di ruang dan waktu dapat bereinkarnasi, Dong Huang mengerutkan kening terlalu banyak, dan keheranannya sulit disembunyikan. Saya harus mengatakan bahwa topik Ye Chen telah berubah dengan sangat baik, Rao adalah kondisi pikiran hati Dong Feng, dan itu tidak bisa dipercaya. 200 tahun menjadi kaisar semu, terlalu aneh, dan telah serius melanggar hukum. Kecepatan maju ini terlalu iblis. Berpikir dalam hatinya, Dong Huang Taixin menatap Ye Chen dengan makna yang dalam, hubungan seperti apa Hong Chen dan Liu Dao. Hong Chen adalah masa depan saya, dan 6 jalan adalah masa depan Hong Chen. Ini, Dong Huang tidak bisa membantu tetapi membuka Zhang Yuko. Berita itu sangat mengejutkan sehingga itu mengejutkannya. Satu adalah legenda Dacu, satu-satu keberadaan tak terkalahkan, yang lain adalah mimpi buruk dari surga, dan wilayah terlarang berjalan satu persatu. Mereka telah membalikkan hukum waktu dan ruang, dan sekarang hukum samsara juga telah ditumbangkan, seolah-olah semua hukum di dunia ini ada di depan mereka, seperti halnya hiasan. Hong Chen ingin membunuh Ruoxi, dan Liu Dao ingin melindungi Ruoxi. Ye Chen mengatakan rahasia lain dan tidak menyembunyikannya. Satu pembunuhan dan satu jaminan. Mata Dong Feng terlalu sempit untuk sesaat. Mungkin sampai sekarang, dia benar-benar tahu bahwa misi Hong Chen untuk berubah dari surga ke waktu adalah untuk membunuh Ruoxi. Tapi Hong Chen di masa depan. 6. Misinya sebenarnya adalah kebalikan dari Hong Chen, yang luar biasa. Aku mulai mengerti mengapa Wu Xianjian tidak bisa bergaul denganmu. Kata-kata Dong Huang lebih dalam, apakah itu Hong Chen atau Liu Dao, akarnya adalah kalian semua Ye Chen, maka si Xianjian benar-benar ingin bukan kamu yang membunuh mereka, tapi Hong Chen dan Liu Dao. Hong Chen dan Liu Dao pasti telah memecahkan rahasia yang mengejutkan, dan Xianjian ingin membunuh orang dan membunuh mulut mereka. Ye Chen mengerang. Itu tidak bisa melawan 6 Hong Chens. Ini hanya menggeser target dan menargetkanmu. Aku ingin memukulmu dengan kematianmu. Xianjian ingin menghancurkan Liu Dao dan Hong Chen, sementara Hong Chen dan Liu Dao membunuh Ruoxi satu persatu. Dapat dilihat bahwa keduanya tidak sama. Xianjian, Liu Dao, Hong Chen, ditambah kamu semua terkait dengan Ruoxi. Gumam Dong Huang juga. Jadi, identitas sebenarnya Ruoxi adalah kunci untuk membuka semua keraguan ini, kata Ye Chen perlahan. Keduanya sedang berbicara dan mereka diam, satu rahasia terputus, tetapi mereka mengacaukan banyak hal. Perlu dicatat bahwa jika cincin tahunan sejarah tidak menyimpang, langit masa depan harus memiliki bencana. Dan bencana itu akan sangat menghancurkan, bahkan kaisar akan berjuang sampai mati, aku bisa membayangkan betapa mengerikannya bencana itu. Kamu tidak perlu khawatir lagi, kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu dengan tenang. Atau Dong Huang Taixin memecah kesunyian di tempat kejadian. Memahami. Ye Chen tersenyum dan perlahan bangkit. Selama 3 tahun, sejauh menyangkut beku itu, jika Baiju memiliki celah, itu benar-benar berumur pendek. Dewa yang mempesona adalah akhirnya. Dalam hal ini, dia memang sangat terlibat, dia tidak bisa mengendalikan perilakunya dan menyerahkannya kepada kaisar untuk khawatir. Dia memalingkan muka, dan dia harus beristirahat sebentar. 3 tahun terlalu singkat, jadi aku tidak membiarkan mereka tetap disesali. Di belakangnya, pidato Dong Huang Taixin sangat memalukan. Ye Chen tersenyum, tidak menjawab, dan berjalan keluar dari hutan bambu. Melihat Ye Chen yang berangkat, Dong Huang terlalu cemberut. Dalam kegelapan, dia tampaknya bisa melihat seorang wanita berpakaian putih, mengenakan gaun pengantinnya, dan melangkah ke altar langkah demi langkah. Wanita itu bukan pengantin yang sudah menikah, tetapi dia menikahinya, bahkan jika dia hanya bisa mendapatkan 3 tahun kehidupan baginya. Yin Dan yang meminjam uang untuk mendapatkan pembalikan, dan raja adalah Mak Comblang, dan utas itu adalah sebab dan akibat dari dia dan dia. Butuh 10 tahun untuk membangun kapal yang sama, dan 100 tahun untuk tidur. Cinta adalah kapal yang melintasi cinta, altar adalah tempat tidur, pasangan baru berbagi tempat tidur yang sama dan berbagi sebab dan akibat. Itu adalah gambar yang terpisah, dia tersenyum manis, tapi dia tidak melihatnya membuka matanya sampai mati, lihat pengantin wanita. Perlahan-lahan menutup pikirannya, dan hati Dong Feng menyampaikan kesadaran. Segera Fuya datang, apa yang memanggil Dewi saya? Pergi dan tanyakan Kaisar Cucu, dan omong-omong, juga panggil Fu Wang, Raja Orang. Dong Huang Taixin berkata dengan ringan, juga, biarkan orang tua kedua dunia pergi ke Heng Yue, diam-diam melindungi Ye Chen. Diam-diam, perlindungan. Fuya mendengar ekspresi terkejut, apa maksud Sang Dewi? Akankah seseorang mulai melawan Ye Chen? Dia akan menjadi variabel, ini tentang terlalu banyak perubahan. Chapter 1651. Ye Chen kembali ke Heng Yuezong lagi, subuh di pagi hari.
Begitu dia mencapai kaki Yun Feng, dia melihat boneka Xiong Er, berdiri di atas batu, dikelilingi oleh orang-orang. Aku tidak bisa melihatnya, ini adalah batu sumber. Xiong Er memegang batu sumber, dan bintang-bintang yang disemprot terbang dengan liar. Tetap saja, uang dari surga dan dunia lebih indah daripada batu-batu berharga. Para murid di bawah tampak cerah. Tunggu sebentar, kata Xiong Er, lalu dia melompat dari Yuan Xi, memutar tubuhnya yang gemuk, dan berlari ke Ye Chen. Ye Chen, yang akan pergi ke puncak Jade, diseret ke tempat. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Xiong Er menempatkan Ye Chen di tanah, makanan yang gemuk, dan mata semua murid menatap lurus. Aku pergi kepadamu, mengapa kamu sakit? Ye Chen mengutuk, tidak tahu mengapa Xiong Er memukulnya. Jarang untuk melihat bahwa kamu lebih lemah dariku. Aku harus mengalahkanmu. Xiong Er menunggang Ye Chen dan memberikan ledakan. Singkatnya, Ye Chen yang hampir muntah darah, haruskah Lao Su dicabut nyawanya? Apa-apaan itu bagus. Gambar itu melanggar hukum untuk sementara waktu, dan para murid yang melihatnya kecewa. Siapakah Ye Chen? Tuan surga di dunia surga, Kaisar Chu yang begitu kewalahan, telah membunuh Kaisar. Pada saat ini, dia terbanting ke tanah untuk makan dengan kekerasan. Adegan ini, hanya melihatnya, masih segar dari ibunya. Kakak ipar, seseorang memukuli saya. Ye Chen tidak bisa berbuat apa-apa, dan mulai meminta bantuan, kebocoran yang mendominasi di tenggorokannya. Tak perlu dikatakan, tenggorokan ini benar-benar berfungsi. Ada pandangan tak tertandingi pada puncak nakal. Wanita-wanita ini, tentu saja, adalah kepercayaan Ye Chen, bukan satu, tetapi beberapa lusin. Kamu adalah pria gemuk. Melihat gambar ini, semua gadis menyingsingkan lengan baju mereka dan mengelilingi BR2 di tempat. Jeritan tiba-tiba terdengar, dan gambar itu tidak tahan melihat lurus. Adik ipar, seseorang memukulku. Xiong Er juga membuka. Fit kamu layak mendapatkannya, Tang Ruxuan berbicara. Kemarilah, aku datang. Ye Chen masuk ke kerumunan. Tidak mudah baginya untuk merangkak keluar, dan ia diseret ke kerumunan lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu adalah makanan enak lainnya. Anak-anak perempuan tidak memiliki tangan yang ringan atau berat, dan mereka tidak memegang tangan mereka langsung pergi ke belenggu, menuju jenis yang kejam dan mati. Saya tidak tahu kapan teriakannya hilang, Ye Chen sekarang memangkas kerahnya, dan wajahnya diukir dengan kata keren yang besar. Siamong, pulanglah. Semua gadis berkedip dengan mata besar. Menantu perempuan sebelumnya bernama Meisi. Aneh, Ye Chen menyeringai. Hati nurani langit dan bumi sebelumnya gelisah, dan kemudian menjadi bingung dan bingung. Orang baik, itu menyebabkan banyak suara. Hilang. Gadis-gadis itu tersenyum lebar, mengangkat Ye Chen ke atas gunung, dan setiap lotus berjalan dengan gembira, tersenyum seperti bunga. Setelah mereka pergi, para murid berkumpul di sekitar dari semua arah. Mengomel Xiong Er, tanpa penampilan pribadinya, benar-benar mengomel. Dia mengatakan dia pribadi, tetapi terjebak di tanah seperti daging cincang. Semua orang menyentak sudut mulut mereka, merasa kedinginan. Fakta telah membuktikan bahwa Tuan Ye Chen masih tidak baik. Tidak masalah mengacaukannya, tapi jangan macam-macam dengan istrinya. Meskipun orang bijak Qin Yixier semuanya tampan, mereka juga galak dan galak. Di puncak gadis giok, tawa dan tawa, para putri masih menyeringai untuk menantu perempuan, seolah-olah makan madu, itu sangat manis. Adapun Ye Chen, dia telah mencari pohon besar dan mengeluarkan tulisan suci tanpa kata, yang serius ketika dia melihat ke bawah. Jika Xie Yun tinggal di sini, mereka akan menghitung di sekelilingnya. Begitu banyak menantu perempuan cantik tidak bermain, mereka hanya melihat ayam. Basu, tidak menggunakannya untukku, menyia-nyiakan masa muda dan menyia-nyiakan hidup. Ye Chen terpesona, meskipun tidak ada kata dalam buku itu, dia menariknya. Membaca juga adalah tahu dari semua hal. Jining Xuang menjadi kutu buku, bukan tanpa alasan. Buku surgawi tanpa kata-kata itu memang memiliki tempat yang misterius. Selalu ada Taoisme yang misterius di dalam buku itu. Menatap dengan cermat, ada kata-kata dalam buku ini, kata-kata adalah kata-kata. Dia duduk di sana selama sehari, sampai malam tiba. Gadis-gadis itu berkumpul beberapa kali, dan diharapkan halaman-halaman buku tanpa kata-kata semuanya menunjukkan warna yang aneh. Buku ini sangat aneh. Mengetahui bahwa Ye Chen sedang membaca dan menyadari, tidak ada yang mengganggunya. Banyak keindahan juga masuk akal, mereka masing-masing menemukan tempat dan berlatih meditasi. Pemandangan puncak giok sangat indah. Baru larut malam dia meletakkan buku itu dan sedikit mengernyit. Bukan karena membaca lelah, tetapi api peri di Danhai bergetar hebat, semacam getaran yang disebut kemarahan. Ye Chen mampu menangkap dengan jelas emosi Xian Huo, matanya menyipit sejenak, dan melihat sekeliling, dia selalu merasakan seseorang menatapnya. Namun, dia tidak melihat bentuk yang aneh, dan tidak ada yang berbeda dengan mata peri, yang sedikit aneh. Api peri itu tenang dan tidak bergerak di Danhai. Ye Chen kemudian menutup matanya dan menatap Tian Su lagi.
Tidak ada kata sepanjang malam, sekejap mata, sinar matahari lembut menyiram. Murid rajin Heng Yuezong telah duduk di atas batu. Asal-usul Dacu telah pulih, ditarik dari surga, dan tanpa represi, keadaan keseluruhan Heng Yuezong membaik. Yunu Feng, Ye Chen yang dimakamkan di bukunya, akhirnya mendongak. Di mata, aku melihat gadis-gadis itu, dan mengelilinginya dengan rapi, menatapnya, dan tampak aneh. Apa situasinya? Ye Chen terkejut, tampak bingung. Kenapa rambutnya putih, kata gadis-gadis itu. Apakah itu putih? Ye Chen mengeluarkan cermin dan melihat dirinya di cermin. Dia memiliki rambut hitam panjang dan helai salju putih. Melihat itu, diri di cermin berangsur-angsur menjadi ilusi sampai menjadi tak terlihat, dan dia tidak bisa lagi difoto. Dia mengerutkan kening lagi, tidak bisa melihat fotonya di cermin, membuatnya tidak dapat menemukan alasannya, dan Zhou Tian jelas terhapus. Aku telah melihat raja laki-laki. Saat ia berpikir, penghormatan semua gadis berdering, membuatnya melihat ke bawah sadar ke satu sisi. Ketika raja datang, dia berjalan, dan memandangnya seperti pencuri, sangat tidak penting, tidak ada raja. Aku sudah melihat para pendahuluku. Ye Chen juga bangkit dan memberi hormat. Tidak menarik untuk tidak bercermin di masa depan. Raja maju, meraih cermin Ye Chen, dan melemparkannya langsung. Senior, cermin itu tidak menatapku, dan itu sebabnya. Kenapa tidak? Ayo, dengan kata lain. Ren Wang mengambil Ye Chen dan langsung menuju Yuling Pavilion. Anak-anak perempuan bertanya-tanya, dan mengikuti mereka, tetapi terhalang keluar dari pintu. Di kamar, Ye Chen berdiri, tetapi Raja Ren menyentuh dagunya dan berbalik, bergumam di mulutnya. Senior, ada yang ingin kau katakan? Ye Chengan terbatuk. Apakah kamu pernah melihatnya? Ren Wang menemukan gambar di tangannya, membentangkannya, dan berdiri di depan Ye Chen. Gulungan itu dinamis, menunjukkan dunia merah, atau medan perang kuno, disisipkan miring dengan banyak senjata patah, mayat melintasi alam liar, darah mengalir ke sungai. Selain itu, ini adalah pemandangan belakang, pantai besar seperti gunung, mengenakan baju besi, memegang pedang patah di tangannya, berjalan bergoyang, mencerminkan sinar miring dari hari-hari terakhir, berjuang maju. Mata Ye Chen menyipit sejenak, dan dia selalu tampak saling kenal, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya, dari mana datangnya senior. Untuk mengembangkan gambar ini, Lao Su merespons dengan sebuah bencana. Ren Wang mengumpulkan gambar itu, secara langsung, saya telah melihatnya sebelumnya. Sepertinya aku sudah melihatnya, dan sepertinya aku belum pernah melihatnya, kata Ye Chen. Aku pernah melihatnya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Langit dan dunia begitu besar, ada kekacauan konstan, dan medan perang hilang. Ini juga benar, Ren Wang mengangkat tangannya, menyapu wajah Ye Chen, dan mengambil asal-usul mata Xianlun. Biarkan aku menggunakannya. Jangan kehilangan itu untukku, Ye Chengan tertawa. Ini bukan matamu lagi, Ren Wang menyentakkan bibirnya dan memandang perut bagian bawah Ye Chen. Xian Yan, lakukan perjalanan denganku. Api peri mendengarkan panggilan itu, seperti sinar cahaya peri terbang keluar. Ye Chen ingin memarahi ibunya, dengan mata peri di depan, dan api peri di belakang. Ayahmu berlari ke sini sepanjang jalan untuk mengambil bayi saya. Tidak apa-apa untuk membaca lebih banyak buku. Ren Wang menepuk bahu Ye Chen, berjalan dengan tangannya, posturnya sangat berangin. Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan. Ye Chen mengejarnya, tetapi omelan Ren Wang menghilang dalam sekejap mata. Tunggu dengan tenang, sebentar lagi akan ada kejutan, ya, mungkin itu perampok kamu. Raja tidak terlihat, tetapi hanya satu simbal berlalu selama 9 hari. Chapter 1652. Kejutan, perampokan. Ye Chen berbisik, bertanya-tanya dari mana yang disebut kejutan dan perampokan itu berasal dari mulut raja. Kejutan, perampokan. Gadis-gadis itu juga bergumam, penuh kecemasan, menantikan kejutan, bukan perampokan. Ayo, terus. Saat bergumam, suara itu terdengar, semua merintih. Ye Chen menutup pikirannya dan melihat ke arah pintu masuk Yun Fepik. Itu adalah sekelompok orang, dipimpin oleh 9 taosnya. Di belakang 9 patung, ada pria, wanita, tua dan muda, dan ada ribuan. Ye Chen tampak terpana, dan sudut mulutnya terlihat lurus. Jelas, ini adalah keluarga 9 Tao. Hanya 300 tahun yang lalu, barang-barang ini benar-benar dapat dibuat, jika anak-anak dan cucu sudah penuh, efisiensinya pada umumnya tidak tinggi. Selain itu, menantu Jiu Zun Tao yang cantik pada dasarnya buncit, dan mereka tahu bahwa mereka hamil. Benar-benar berdedikasi, wajah Ye Chen penuh arti. Pergilah, panggil kakekku, Jiu Zun Tao mendorong sekelompok bayi ke depan. Mereka semua tampak berusia 2 atau 3 tahun. Aku sudah melihat kakekku. Sekelompok bayi kecil berbaring di tanah dan mengangguk pada Ye Chen, suara mereka lembut dan seperti susu. Seorang kakek memanggil Ye Chen agak agresif. Ini belum menjadi ayah,
jadi ibu mertuanya menjadi kakek. Di generasi ini, saya melompat langsung ke tingkat pertama, dan Zenima senang. Aku sudah melihat nenek. Kumpulan anak laki-laki kecil mengangguk lagi. Berlutut adalah Xian, Lin Sihua, Sangguan Yuer, Liu Ruyan, Biu, Hao Tian Xiyue. Hehehe. Para gadis tertegun selama 1 atau 2 detik, pipi merah tua, malu untuk tertawa, begitu tua. Anak lalai ini, yang telah menjadi nenek, belum menikah, generasi ini telah melonjak 2 tingkat. Kata kakek nenek, akan ada uang tahun baru dengan berlutut. Sekelompok bayi kecil, dengan wajah kecil, berkedip dengan mata besar. Ya, keduanya, gadis-gadis itu maju sambil tersenyum. Ayo, berbaris. Ye Chen juga mengeluarkan tas penyimpanannya. Si kecil ini sangat imut. Anak-anak perempuan dan ibu memiliki rambut besar, dan mereka saling berpelukan. Lingzu dan Yu Pei bersebelahan. Yang utama adalah bahwa nenek berkata dengan sangat manis sehingga mereka semua berbunga. Jade Pik kembali semarak, dengan lebih dari 1000 orang menyiapkan ratusan meja, tertawa dan tertawa, suasananya sangat hangat. Ayo, bos, hormati kamu. Jiu Zun tahu mengeluarkan tas itu dan menumpuknya di depan Ye Chen. Tidak sakit untukmu. Ye Chen memasukkan bakso ke mulutnya, dan menggosok tangannya satu persatu. Namun, ketika dia melihat isi tas, bola yang baru ditelannya dimuntahkan. He Huan San, air jernih He Huan San, memiliki berat 180 kg, dikukus menjadi roti, dan bisa dimakan untuk waktu yang lama. Tidak cukup, kita masih punya, kata Jiu Zun, meremas matanya dengan erat, semua menunjukkan sikap yang oke, dan menunjukkan 2 baris gigi putih. Aku sangat bahagia, Bu. Wajah Ye Chen berubah menjadi hitam, dan garis hitam di dahinya berebut. Dia tiba-tiba merasakan perasaan mendesak. Yo, ini hidup. Seseorang turun dari gunung, dipimpin oleh Chen Rongyun, Lili, Hao Tian Xiu, Hao Tian Xixue, Wei Wenzuo dan Dong Fang Yuan. Di belakang beberapa orang, mengikuti sebuah kelompok, baik muda maupun tua. Aku tidak melihatmu, itu adalah pamanmu, dan dia biasanya menggaruk kepalanya. Chen Rongyun dan Li Yan membawa putra-putra mereka ke depan, dan bahkan membawa cucu-cucu mereka. Ye Chen tidak bisa membantu menggaruk kepalanya, mendengarkan dengan aneh. Tanah menggedor lagi, semuanya kokoh. Ayo, pamanmu sudah menghasilkan uang. Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanannya lagi. Tidak mudah menjadi seorang penatua. Gadis-gadis itu sama, tersenyum seperti bunga, sekelompok lelaki kecil memberi hormat, dan menjerit, tangisan manis. Keluarga besar bersatu kembali, Ye Chen dan Chen Rongyun berkumpul bersama. Xiu, Xixue, dan Dong Fang Yuan berkumpul dengan banyak tanggungan perempuan, dan sekelompok bayi kecil berlari melintasi gunung. Aku berkata, jika kamu berdua kembali ke rumah ibumu, kalian berdua tidak akan tidur salah. Ye Chen mulai, melirik Xiu dan Xixue, dan matanya kembali menatap Li Yan dan Chen Rongyun. Sulit untuk mengatakan sepatah kata, apalagi menyebutkannya. Keduanya menutupi wajah besar mereka dan berkata lama sekali. Yu Yan akan segera lahir. Dapatkan menantu perempuan. Nama anak laki-laki itu adalah Wei, dan nama gadis itu adalah Dongfang. Jika Anda ingin mendominasi, itu akan membuat orang takut. Wei Wenzuo menyodok Ye Chen. Wei, Dongfang Hong, kedua nama ini sudah cukup untuk menarik angin. Keluar dari sini. Wei Wenzuo menamparkan. Belum lagi bahwa Wei Ge sudah lupa, aku punya bayi untukmu. Chen Rongyun dan Li Yan mengeluarkan tas penyimpanan. Sungguh menyesal, Ye Chen berkata, tapi dia mengambilnya dengan sadar. Tapi ini istirahat, semua akasia ibunya tersebar. Wajah Ye Chen berubah menjadi hitam lagi, sehitam kokas. Serius curiga bahwa penipuan ini dalam negosiasi yang baik dengan 9 pelacur, dan kelompok itu datang untuk memblokirnya. Ada sering pengunjung di puncak Giok, Xie Yun dan Mo Wanxing, Xiong Er dan Tang Ruxuan, Situnan dan Ye Ruxue, Duan Yu dan Yun Meng, Ling Xiao dan Xiao Xiang, Zhou Ao dan Yue Chisun, Hua Yun dan Yao Xi, Ling Hao dan King Yun, Li Xinghun dan Xian, besar dan kuat. Keduanya berpasangan, dan lebih atau kurang mengikuti junior mereka sendiri di belakang. Senioritas Ye Chen langsung membaik. Long Yi, Long Wu, dan Xiao Linghua juga datang, dan mereka semua tidak dengan tangan kosong, dan mereka sangat murah hati. Kemarilah, mari kita selesaikan semua ini. Banyak orang membawa beban mereka, dan para akasia menyebarkan keranjang demi keranjang. Baiklah, pintu masuk di puncak Giok diisi secara langsung. Sudut mulut Ye Chen berkedut, bahkan jika ibunya makan keranjang setiap hari, dia harus memakannya selama 10 tahun. Gadis-gadis itu semua memandang Hongxia, apakah adat istiadat kita sekarang berubah dari kokoh dan terbuka? Jangan pedulikan detail itu. Situnan, Xie Yun, Xiong Er dan binatang buas lainnya menyeret Ye Chen pergi. Minumlah. Serigala itu tiba-tiba melolong, membunyikan seluruh Heng Yue. Semua orang benar-benar memiliki pemahaman diam-diam dan mengelilingi Ye Chen dengan tegas. Sama seperti gambar pengantin pria setelah pernikahan, tanpa mangkuk,
orang yang mati sampai mati, dan mencoba untuk minum Ye Chen sebagai orang bodoh. Setelah junior, mereka adalah para tetua, Tao tanpa batas, Gu Santong, Niu Sisan, orang asli Tai, Wu Sanpao. Untuk individu-individu ini, senioritas mereka umumnya tidak tinggi, tetapi mereka juga mengambil junior mereka sendiri dan berdiri di seluruh papan. Nilai Ye Chen langsung diturunkan, dan nenek diubah dari cucu nenek ke cucu, cucu. Perlu disebutkan bahwa ketika orang berkunjung, mereka tidak dengan tangan kosong, mereka semua membawa hadiah, dan mereka sangat murah hati. Memalingkan muka, puncak giok adalah manusia, dan kaki gunung ditumpuk dengan semua ibunya. Diam-diam melindungi langit dan bumi Ye Chen, ketika dia melihat gambar ini, dia tidak bisa saling memandang, penampilannya sangat indah. Ini aturan Yun Feng. Apakah Anda harus mengambil akasia? Malam itu tidak tahu kapan itu datang, dan orang-orang yang datang berlari bahu-membahu, menjuntai menuruni gunung, dan anggur terus-menerus mabuk. Heng Yuezong juga melakukan yang terbaik untuk mengatur tempat tinggal. Kerabat perempuan membawa bayi itu pergi, tetapi sekelompok pelacur mabuk, tetapi roh Beir, berkumpul di bawah puncak giok. Mengomel Siong Er mengatur meja batu yang penuh dengan nama. Nama-nama itu, tentu saja, adalah geng kepercayaan Ye Chen. Tidak hanya mereka memiliki nama, mereka juga memiliki peluang. Apa ini permainan judi? Semua orang memandang Siong Er. Omong kosong, siapa yang bertaruh paling keras? Siong Er memanggil. Ini baru. Semua orang berbicara tentang pikiran Siong Er Ki, dan mereka memikirkan segalanya. Jangan tinta, Ma Liu, desak Siong Er. Itu pasti si Yue, dan mulut keluarga sangat hidup di tempat tidur. Chen Rongyun menyeringai. Itu semua adalah ibu mertua. Apakah lebih baik menjadi saudara perempuan daripada saudara perempuan? Aku juga sangat merasakan ini, Li Yan tersenyum. Itu berbeda, pikirku, seharusnya Sangguan Yuer. Jangan bersuara, kamu harus menjadi gadis Luosi. Si Yan masih terlihat seperti seorang gadis, jadi tidak heran jika dia berteriak langsung, pilih yang paling bisa diandalkan, dengarkan aku, tentu saja. Jika Ye Chen menutup mulut orang, bukankah mereka akan menjadi pecundang besar, maka barang tak tahu malu, banyak trik. Jangan katakan itu sangat mungkin. Sekelompok pelacur, Anda mengucapkan sepatah kata kepada saya, melakukan hal-hal sepele, tetapi perhatikan dengan serius, seolah-olah meramal. Selain taruhan itu, batuan sumber ditumpuk ke pegunungan dan puluhan juta jatuh. Bagaimanapun, sekelompok orang berjongkok dan berjongkok di gunung. Sederet barisan rapi, satu persatu dengan telinga terangkat, setiap gerakan Jade Gelpik dapat didengar. 1 jam berlalu dan tidak ada yang terjadi di gunung. 2 jam berlalu, masih sepi. 3 jam telah berlalu, dan kali ini masih sama. Apa situasinya? Si Tunan menguap dan melirik ke gunung. Tidak ilmiah. Keamanan yang berbeda, mulut Ye Chen terhalang. Kamu menatap, aku akan tidur sebentar. Si Ye Yun menarik tangannya, bersandar pada batu, dan mendengkur. Tidur ini, dengan mata terbuka, sudah cerah. Para murid yang rajin dari Heng Yuezong telah kehabisan dongfu, malas, penuh energi, dan menyerap kekuatan spiritual. Passing the Jade Gelpik adalah sekelompok murid. Apa yang dilakukan ini? Sekelompok orang mengangkat kepala, masing-masing memandang puncak giok. Kenapa? Terlalu banyak murid mendongak tanpa sadar dan ingin melihat apa yang sedang dilihat oleh banyak skuad. Namun, tidak ada yang terjadi, dan orang-orang tampak bingung. Dengan semua perhatian, Ye Chen turun, masih memegang tulisan suci tanpa kata di tangannya, menunduk, dengan sungguh-sungguh. Aku telah melihat Tuhan. Murid-murid Heng Yue dengan cepat memberi hormat. Pergilah berlatih, jangan khawatirkan aku. Ye Chen mendongak dan tersenyum. Pandangan ini luar biasa, yang saya lihat adalah wajah-wajah gelap dan lingkaran-lingkaran hitam. Pagi-pagi, aku tidak tidur, aku berlari ke sini untuk melakukan sesuatu. Ye Chen terkejut, dan bisa melihat bahwa kelompok itu tidak tidur sepanjang malam. Tadi malam, aku tidur nyenyak. Sekelompok pelacur berkumpul, tindakan mereka sangat konsisten, mereka semua menarik lengan baju mereka. Baiklah, oke, Ye Chen mundur selangkah. Segera, Ye Chen kewalahan oleh kerumunan, teriakannya tiba-tiba, dan orang yang masih tertidur itu duduk tiba-tiba. Tidak canggung, penatua dalam ketiadaan tampak tua. Malu, Dilau menggosok mata tuanya dan mengenakan sepasang lingkaran mata merah. Dia benar-benar menunggu sepanjang malam. Hong Chen dan Liu Dao pasti telah memecahkan rahasia yang mengejutkan itu. Si Xianjian hanya ingin membunuh dan membunuh mulut. Itu tidak bisa melawan ke-6 Hong Chen. Ini menggeser target dan menargetkanmu. Aku ingin melawan mereka dengan kematianmu. Chapter 1653. Ye Chen terpikat, dan jejak kakinya semua tragis. Pelacur pergi, bersumpah, itu benar-benar hantu, dan setelah menunggu sepanjang malam, aku tidak menunggu apa-apa. Sebelum pergi, mereka pada dasarnya menatap Ye Chen dengan wajah hitam, dan kemudian memandang Siong Er dengan wajah hitam. Tadi malam,
Tidak ada yang terjadi pada Yun Feng, dan semua taruhan ditempatkan kepada dealer Xiong Er yang membunuh ribuan pedang. Kamu masih baik padaku? Xiong Er berjongkok di tanah dan menepuk Ye Chen, tersenyum tanpa wajah atau kulit. Ngomong-ngomong, barang-barang lari, takut dengan barang-barang Ye Chen, dan kemudian sebuah suara, istri, seseorang memukuliku. Saya masih ingat bahwa sehari sebelumnya, sekelompok wanita cantik hampir tidak membunuhnya, dan membayangi dirinya. Namun, malam ini tidak menunggu, sebagai taruhan-taruhan, adalah pemenang terbesar, lebih dari 10 juta batu sumber ke dalam akun. Sekelompok murid, yang membantu Ye Chen naik, benar-benar merasa sedikit belas kasihan kepada Tuhan mereka. Bodoh, bukankah kamu sakit? Setelah bangun, Ye Chen bersalah atas kebocoran sisi yang dominan. Tanpa tahu mengapa, dia terbunuh, dan sekelompok pelacur juga mulai mencuri. Tidak ada yang menanggapi omelan Ye Chen, dan pelacur berbaring di tempat tidur nyenyak, terlalu lelah. Wajah Ye Chen begitu gelap sehingga ia terlatih-tatih mendaki gunung. Saya ingin mencari tempat untuk mempelajari buku-buku surgawi, siapapun yang memikirkannya, ada hal seperti itu di pagi hari. Sebuah lelucon datang cepat dan cepat, Heng Yuezong jatuh ke dalam ketenangan masa lalu, semuanya tertib. Ye Chen hanya tinggal di gunung, membenamkan dirinya dalam memahami Tiansu. Gadis-gadis itu juga menganggur, berkumpul bersama untuk mempelajari ramuan pemuda abadi, dan kadang-kadang melirik akumulasi akasia yang tersebar oleh Gao-Gao. Jika Anda makan terlalu banyak hal ini, Anda akan mati. Itu adalah malam yang damai, dan semuanya sunyi. Di puncak giok, ada cahaya peri menjulang ke langit. Ye Chen maju, dan sambil melihat ke bawah pada tulisan suci surgawi tanpa kata-kata, dia masuk ke dunia kosong dari dunia spiritual. Dia masih duduk di bawah pohon tua, meletakkan wushu Tiansu, dan menggambar cermin kecil lagi, menatapnya dengan tajam. Cermin itu terang, dan bersinar melalui segalanya, tetapi tidak terlihat seperti orangnya, seolah-olah dia tidak ada di dunia. Aku harus mengerti, aku masih orang mati, berayun di dunia dalam bentuk orang yang hidup. Ye Chen tertawa dan bermeditasi, menebak akar masalahnya, dan dalam senyuman, dengan kesedihan kuno. Meskipun dia tidak tahu kekuatan sihir macam apa yang Raja miliki untuk membuatnya tetap hidup, nasibnya akhirnya akan berakhir. Dia tidak bisa lepas dari bencana ini, dan debu itu kemana dia pergi. Dia diam-diam menatap bintang-bintang, tetapi tidak bisa melihat bintang hidupnya. Di dunia ini, tidak ada jejaknya, seperti cermin, dia tidak bisa menyemir wajahnya, semuanya palsu. Hidup dan mati telah lama dianggap enteng. Kematian tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah bahwa banyak harapan tidak dapat dicapai sebelum kematian. Keadaan pikirannya sublimasi, nirwana dalam hidup dan mati, kesendirian dalam perjuangan, menyentuh seorang Tao lainnya. Ranah kekosongan dan ranah menerobos lagi, bergegas ke alam kuasi langit dalam kesendirian, dan kemudian memasuki alam celestial. Kecepatan yang demikian tinggi, dunia kedua di dunia juga menakjubkan, ini tidak terbuka. Kagum, keduanya tidak bisa menahan nafas. Dalam 3 tahun, tidak peduli apapun bidang yang ia kejar, bahkan karyawan kuasi, masih akan sulit untuk lolos dari kematian Jiuyu. Kaisar Dacu, dia adalah yang paling menakjubkan, tetapi juga yang paling menyedihkan. Dalam keheningan, di kedalaman langit berbintang yang jauh, ada ribuan pemandangan indah, banyak visi kuno, terjalin dan menari. Langit berbintang diwarnai dengan cemerlang, menarik perhatian kuartet, penglihatan seperti itu, kelahiran darah di langit. Yang lebih aneh adalah bahwa ada terlalu banyak bintang mati di langit berbintang, sehingga mereka lebih marah, dan tanaman muncul dari tanah. Jadi penglihatan seperti apa, nak bumi? Melihat kedua tetua langit dan bumi, saling memandang seolah-olah untuk mengenali jenis darah apa yang dilahirkan, itu pastilah menentang surga. Kali ini terlalu luar biasa. Di gerbang Tianxuan, Dong Huang juga memperhatikan, bergumam pelan. Sebagai putra bumi, urat darah selaras dengan semua makhluk. Tanah Dacu pernah memiliki patung sebelum tahun-tahun yang tak berujung. Pada saat itu lebih awal dari zaman Kaisar Chu, setelah keheningan, tulang darah berevolusi menjadi urat spiritual bumi, yang ditemukan oleh generasi selanjutnya. Di masa lalu, Great Chu Xuanzong terpecah, dan Sekte Zeng yang membentuk sekte ini di jalur spiritual bumi, dan kekuatannya menguasai 2 lainnya. Karena urat spiritual bumi, keluarga Ye Chen dan Hao Tian belum mengeluarkan sebab dan akibat, semuanya adalah yin dan yang. Kelahiran putra bumi menunjukkan tren emas lain, bisik Yue Huang, juga mendongak dari langit. Mungkin itu adalah malapetaka. Chu Huang menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi kekhawatiran, dan ekspresi khawatir. Bawa anak itu, perintah Dong Huang pada Taixin. Aku tidak akan pergi lagi. Jiuyin mewariskan Jiuyu, dewa pedang dari langit terwujud, dan rambut putih dengan rambut putih seperti peri. Aku dibawa pergi ketika aku pergi. Sword Shinto, kecepatanmu, surga yang diutamakan, adakah yang lebih cepat darimu? Yan Huang terkejut, beberapa luar biasa. Seberapa besar langit dan bumi, berapa banyak harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi.
Dewa Pedang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak dapat menemukan napas itu, aku hanya tahu bahwa dia adalah orang yang dapat mencapai bumi. Kata-kata mistis pedang jatuh, dan mereka mendengar gemuruh-gemuruh, gemetar surga, dan suaranya ditransmisikan dari wilayah selatan daratan Xuan Huang. Klan lain diblokir, dan bukan satu. Di wilayah selatan, ada 3 gunung agung dan abadi, yang jatuh tanpa urutan tertentu. Melihat itu, saya tahu siapa itu, klan Baki, Feng Diao, dan Shen Peng. Aku sudah menunggumu sejak lama. Raja yang berperang melangkah keluar dari langit, langsung menuju hutan belantara, dan memegang kapak langit. 8 kaisar lainnya juga seperti abadi, masing-masing kaisar membawa prajurit kaisar yang ekstrim, dan langit dan bumi bergetar. 9 prajurit kaisar tidak boleh tinggal jauh dari Dacu untuk waktu yang lama, semua orang sedikit santai, Dong Huang Taixin menyampaikan rasa Tuhan. Mendorong sepenuhnya, tidak butuh waktu lama, jawab Ji Huang. Di wilayah selatan Xuan Huang, ada banyak gunung abadi, dan 3 kelompok etnis kembali satu demi satu. Ada puluhan ribu orang di wilayah selatan, 3 kelompok ini dianggap keluarga besar, semuanya memiliki tentara kekaisaran yang sangat kuat. Tidak ada lagi klan saya. Kota kuno Kunlun, Yak dan popularitas orang lain sangat putus asa, hanya ingin memarahi ibu, menunggu sakit perut. Apakah kamu hanya membuka blokir dari 3 balapan? Si Fang memandang Nanyu dari jauh. Tanpa kecuali, semua orang suci adalah musuh. Akankah ke-9 pria kejam di Dacu Tianting ini membunuh gelombang lain? Bai Cheng, puncak dari 9 kaisar sempurna, 9 pangeran Tao yang ekstrim, tidak ada kelompok besar yang dapat melakukan serangan. Siapa itu? Siapa yang membunuh anakku? Dalam suara argumen, Kaisar ke-8 minum dengan marah, dengan dingin membunuh dirinya sendiri, berhati dingin. Siapa itu? Siapa yang membunuh anak saya? Kaisar Feng Diao juga sangat marah, dan prestise kekaisaran menyebar ke seluruh dunia. Siapa? Siapa yang membunuh anakku? Shen Penghuang berdiri Jiuk Xiao, raja naik ke langit, dan suara kemarahan dan minuman terdengar di langit. 3 kaisar keluarga itu keras, tetapi ketiga leluhur itu mengerutkan kening, menatap mereka, dan merasakan kehadiran yang kuat. 9 kaisar terwujud, berbaris berturut-turut, dan ditutup-tutupi. Ketiga ras terkejut, dan nenek moyang mereka juga mundur, 9. 9 kaisar sempurna, 9. 9 kaisar terhormat. Setelah 1 abad penunjukan diri, ini baru saja kembali dan saya melihat pertempuran ini. Terlepas dari tahun-tahun ini, apakah surga telah berubah? Ketiganya bergetar dan membuka pesona penjaga. Formasi ini juga ditakuti, dan kekuatan tempur absolut mereka ditekan. Katakan saja, 9 dacus yang kejam pasti akan datang. Para biarawan dari kuartet berkumpul dan melihat ke arah selatan dari jauh. Kali ini, tulangnya akan berubah menjadi gunung dan darah lagi. Siapa orang yang aneh? Di masa lalu, orang-orang dari semua ras menginginkannya. Mereka semua sangat baik. Untuk mengejar tubuh suci, mereka juga memindahkan 9 kaisar, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sebab dan akibatnya punya laporan sendiri. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak kembali pada waktu yang tepat. Jika semua keluarga hadir, maka 9 orang yang kejam harus menimbang mereka. Lagi pula, keluarga itu bukan vegetarian. Dalam sorotan, ke-9 kaisar bergerak, dan ke-9 berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. 1 tim berlari ke suku Baki, 1 ke suku Shen Peng, dan 1 ke suku Shen Peng. Pertempuran itu sungguh besar. Segera, raungan berdering, dan 3 klan diserang terlepas dari suksesi mereka. Meskipun pesona wali kuat, sulit untuk mencegah pemboman bersama dari 3 kaisar. Kamu dan aku tidak memiliki ketidakadilan dan kebencian, begitu banyak penindasan. Nenek moyang dari 3 ras meraung dan mengambil alih prajurit kekaisaran mereka sendiri. Ye Chen, 9 kaisar Dacu hanya mengungkapkan nama ini. Kamu, Ye Chen, leluhur suku membeku sesaat, mata mereka disorot, dan murid-murid mereka menegang. Kedua kata itu lebih baik daripada penjelasan yang tak terhitung jumlahnya. 9 orang yang kejam itu membalas dendam untuk Ye Chen. Tapi mereka kaget identitas Ye Chen, ada 9 kaisar-kaisar, menahan 9 prajurit kaisar-kaisar untuk membantunya. Pada saat ini, bahkan orang-orang bodoh dapat memikirkan betapa buruknya identitas Ye Chen, dan seberapa besar mereka telah memprovokasi keberadaan seseorang. Perubahan seperti itu mengejutkan banyak orang. Dia membunuh pangeran saya, keluhannya jelas, dan dia benar-benar harus mati. Leluhur 3 klan marah. 9 kaisar tidak berbicara, dan mereka melakukannya lebih keras, dan tidak ada yang berbelas kasihan. Tulang-tulang dari 3 kelompok etnis telah menjadi gunung, dan darah telah bergabung ke sungai. Penindasan kekuatan tempur absolut, ini adalah pembantaian sepihak. Terlepas dari penjaga tentara kaisar, kami juga memiliki tentara kaisar, ada 9 hal, 3 berbanding 1, untuk membunuhmu. Langit di wilayah selatan tertutup kabut darah dan menjadi berdarah.
Para penonton ketakutan, ini lebih menakutkan daripada penghancuran keempat klan sebelumnya. 9 kaisar menyapu semua jalan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tanpa ketegangan, tidak ada ketegangan. Ketiga ras hancur, tidak peduli leluhur atau murid mereka, tidak ada yang selamat dan mereka menjadi jiwa yang mati di bawah Kaisar Wei. Seiring hidup dan mati, ketiga orang itu dimarahi. Siapa itu mereka memarahi pangeran mereka sendiri. Jika mereka tidak memprovokasi Ye Chen, mereka tidak akan terlibat. Warisan Kaisar Tao, bertahun-tahun tanpa akhir, satu struk tersapu. Sebagai keturunan kaisar, wajah apa yang ia temui dengan leluhur, dan wajah apa yang ia temui dengan leluhur generasi-generasi di klan. 3 klan dihancurkan, dan tidak ada yang lolos. Hanya 3 klan kaisar yang jauh. 9 kaisar tidak bisa menghentikan mereka, mereka juga tidak bisa menghentikan mereka. Perang melawan dunia, cepat. Dari awal perang hingga kehancuran 3 ras, hanya setengah jam sebelum dan sesudah, kecepatan ini telah membuat Xuan Huang merasa takut. Seseorang diam-diam berdoa bahwa jika orang-orang dari wilayah selatan tidak disegel, mereka akan kembali bersama sebagai sebuah kelompok. 9 orang itu terlalu kejam, dan mereka semua berpegangan pada prajurit kaisar. Chapter 1654. Jade Peak, Ye Chen berdiri di atas puncak, mendongak dengan tenang. Meskipun Dacu jauh dari Xuan Huang, tetapi fluktuasi mengejutkan, ia masih bisa menangkap, pasti ada sesuatu yang salah. Benua Tandus, tempat suci bagi para beku, telah mewarisi terlalu banyak tradisi kuno. Sejak zaman kuno, ia telah menjadi tanah kesalahan. Selain itu, vena darah bergerak, yaitu sinar darah dari vena roh bumi, yang sangat aktif saat ini. Dia memperhatikan bahwa itu adalah darah anak bumi. Ini membuat matanya menjadi dalam, gelombang aneh lain di langit yang dalam kemarin jelas tidak sederhana. Selain itu, ini pasti berhubungan dengan putra bumi yang legendaris, dan darahnya selaras dengan semua makhluk, yang terlalu luar biasa. Apakah mungkin seorang putra bumi lahir kemarin? Ye Chen merasakan dagunya, menebak di dalam hatinya, jika ini masalahnya, era ini akan terlalu hidup. Sudah pergi, dan ini adalah klan ketiga. Suara siulan terdengar, dan Xiong Er naik ke puncak gunung. Suku apa? Ye Chen menatap Xiong Er dengan ragu. 9 pegangan 9 cu kita hilang lagi. Memegang 9 tentara kaisar, 3 kelompok suku Baki, Shen Peng dan Feng Diao tidak disegel dan mereka ditangani. Meskipun aku tidak khawatir, tapi aku bisa membayangkan adegan itu pasti akan meledak, dan itu pasti kaisar kita. Mau mendesak, masih ada yang belum dibuka, tidak ada yang bisa melarikan diri, satu persatu, mereka tidak menggertak. Xiong Er berkata, seluruh berbaring di tanah, mengeluarkan labu anggur, mendengus sampai mati. Tidak heran, gerakannya sangat besar. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, matanya cerah dan redup, kecemasan muncul. Kesempatan Dacu dilindungi oleh 9 prajurit kaisar, dan prajurit kaisar telah lama pergi, dan kemungkinan mereka dapat ditemukan oleh setan. 9 kaisar memiliki beberapa petualangan, dan jika mereka benar-benar ditemukan oleh setan, itu akan lebih dari sekadar bencana. 300 tahun yang lalu, dia tidak ingin mengalaminya lagi. Dia menyaksikan kerabat dan teman-temannya jatuh satu demi satu, dan bintik-bintik sakit itu masih segar dalam ingatannya dan hatinya hancur. Ayo, beritahu saudaramu, apakah kamu melakukannya? Xiong Er menyentak Ye Chen, tersenyum dan tanpa wajah. Jangan lakukan itu. Pikiran Ye Chen terputus, ekspresinya tertegun, dan dia mendengar kalimat bodoh. Jangan pura-pura bodoh. Xiong Er mengerutkan kening dan mengedipkan mata, begitu banyak akasia, begitu banyak istri yang cantik. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alis dan melirik ke atas dan ke bawah. Apakah Anda berjudi lagi kemarin? Itu harus bertaruh pada siapa yang memanggil. Bagaimanapun, aku memenangkan lebih dari 10 juta. Xiong Er menyeringai. Aku hanya akan mengatakannya. Aku tidak akan dipukul tanpa alasan. Lain kali, katakan ini sebelumnya, kita berdua. Kakak ipar, seseorang memukuli saya lagi dan merampok uang saya. Sebelum Xiong selesai berbicara, Ye Chen membuka mulutnya. Brengsek, Xiong Er berteriak dan melarikan diri. Menantu Ye Chen tidak ingin menjadi terlalu alami. Namun, dia berlari sedikit lebih lambat. Anak-anak perempuan ada di sini. Setiap lengan diputar. Ini pria gemukmu lagi. Aku tidak memukulnya. Aku tidak merampoknya uang. Xiong Er hampir menangis, mundur. Apakah kamu berkelahi atau tidak? Gadis-gadis itu bergegas. Xiong Er berlutut dan mendengkur dengan tamparan, dan Ban-Ban memiliki karakter besar, menempel di tanah, dan pingsan. Melihat ini, Ye Chen Dian berlari, meraih selangkangan Xiong Er, dan mengambil tas penyimpanan dari dalam. Gadis-gadis itu memandang sudut mulut, tas penyimpanan ini sangat bagus. Ye Chen sangat sulit diatur. Dia mengambil tas penyimpanannya dan berkata bahwa bayi dari Xiong Er digeledah dan dibersihkan. Setelah menyelesaikan seluruh proses, saya melempar boneka dari puncak gadis giok. Kultivasinya yang seperti Santa benar-benar tak terkalahkan.
Untuk membuka tas penyimpanan Xiong Er, Rao adalah tekad Ye Chen dan tidak bisa membantu tetapi menamparkan lidahnya. Ini adalah harta karun. Secara visual, di Xuan Huang Tianting, produk ini tidak kalah serakah. Ye Chen berjongkok di tanah, bergumam sambil mengambil harta itu tidak biasa. Dia tahu Xiong Er terlalu baik, dan dia suka memasukkan barang-barang di selangkangannya ketika semuanya baik-baik saja. Tas penyimpanan ini cukup besar. Sebelumnya di Xuan Huang, Xiong Er diberi kekuatan untuk memimpin bisnis. Setiap hari, ada aliran pendapatan yang stabil. Dia tidak menyalahkan karena tamak. Dia dirawat olehnya hari ini. Ada beberapa keindahan yang kokoh, yang sangat bagus. Ye Chen menyeringai, dan juga menyelamatkan satu sama lain. Menantu perempuan tidak berteriak. Xian berlari, mencengkeram leher Ye Chen dari belakang, dada depannya menempel di punggung Ye Chen, dan tertawa kecil, lembut atau lembut. Tidak apa-apa, Ye Chen masih mencari harta untuk penggemar kekayaan. Aku tidur denganmu malam ini, yang tanpa pakaian. Sama seperti kamu kecil, aku takut mati. Ye Chen mengambil manik roh dan melihat ke matahari. Singkatnya, gadis-gadis itu geli, dan Xian adalah seorang gadis muda. Memang, itu benar-benar tidak cocok untuk hal semacam itu. Hah, Xian tidak setuju, itu bisa tumbuh lebih besar. Yo, apakah mereka semua ada di sana? Tawa tua itu terdengar tiba-tiba, dan seorang lelaki tua jatuh ke puncak gunung, persis di tebing itu. Saya telah melihat para pendahulu saya. Anak-anak perempuan masih tahu bagaimana bersikap sopan, dan memberi hormat dengan tergesa-gesa. Ini adalah dari Tian Xuanmen. Tidak ada banyak sapa, Fuya melambaikan tangannya dengan bebas, sepasang mata tua, tetapi memandang Yun Feng, dan bisa melihat keranjang akasia bertebaran. Berapa lama untuk makan? Fuya bergumam, akasia dacu bubar, Ba Cheng Chengdu telah meninggalkannya. Bagaimanapun, dia menyentuh dagunya dan menunjuk ke tas penyimpanan di tangan Ye Chen. Ada begitu banyak bayi, dan ada juga banyak batu sumber. Ye Chen Ma menyelinap pergi dan mendorongnya ke dalam pelukannya, karena takut Fuya akan melarikan diri untuknya. Aku tidak akan menangkapmu. Fuya memberi Ye Chen tatapan putih. Para senior datang jauh-jauh, sudah waktunya untuk berbicara dengan para junior tentang sesuatu. Ye Chen batuk dan tertawa. Ada yang salah? Fuya tertawa. Tian Xuanmen telah membuka tempat rahasia, dan orang-orang ingin memilih untuk memasuki latihan spiritual. Sepertinya banyak orang di Heng Yueku yang terpilih. Mereka ada dalam daftar. Fuya memandangi para gadis. Tidak, Ye Chen. Sang Dewi memiliki pengaturan lain. Fuya mengerutkan kening pada janggutnya. Kalau begitu kita tidak akan pergi. Gadis-gadis itu berkata satu demi satu. Begitu itu adalah tempat rahasia, begitu mereka mengetahuinya, mereka akan tahu kapan mereka akan keluar. Apa yang ingin mereka lakukan adalah tetap bersama Ye Chen. Ini adalah arti dari 9 kaisar. Fuya tersenyum sedikit. Pergi, tentu saja. Ye Chen tertawa dan setuju untuk gadis-gadis itu. Tempat rahasia Tian Xuanmen pasti sebuah kesempatan. Kamu bisa pergi, tetapi jika kamu keluar dari misterinya, kamu akan menikahi kami. Gadis-gadis itu menatap Ye Chen dengan mata lembut. Ya, Ye Chen tersenyum dan menjawab sederhana. Terserah kamu untuk bicara. Gadis-gadis itu tersenyum manis. Jadi, ini jalan yang harus ditempuh. Lelaki tua itu harus pergi untuk menjemput orang lain. Fuya melambaikan tangannya, membawa gadis-gadis itu ke suatu tempat, berbalik dan menghilang. Fuya datang dengan cepat dan berjalan cepat, mengambil putri-putri, puncak gadis giok besar, dan semuanya sangat kosong dalam sekejap. Ye Chen melambaikan tangannya. Anak-anak perempuan itu pasti mendapat keberuntungan di sini, dan ketika mereka kembali, mereka akan berubah menjadi nirvana. Adapun dia, tidak masalah apakah dia pergi atau tidak. Sekali lagi, tidak peduli apa yang telah ia lakukan pada Zundi, ia masih tidak dapat melarikan diri dari kematian 3 tahun. Tidak ada perbedaan. Perlahan, dia memalingkan muka, dan dia mengeluarkan buku tulisan suci tanpa kata-kata, menetap di puncak gadis giok, dan masuk ke jalan. Sampai hari ini, terlalu banyak orang di Dacu yang dibawa pergi. Keturunan kaisar dan 5 raja Dacu semuanya sangat berbakat. Langit berangsur-angsur gelap, hari memudar dan malam mengantar masuk. Di puncak gadis batu giok, pola Ye Chen tetap tidak bergerak. Seperti patung, dia sangat terpesona oleh pemandangan itu, pikirannya juga terlibat dalam kitab surga. Dia duduk selama 9 hari tanpa pernah bergerak. Tidak sampai hari ke-10 ia mengubur dirinya dalam buku itu memiliki perubahan aneh. Rambut putihnya yang mengalir telah berubah menjadi batu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Selanjutnya, kepala, lengan, kaki, dan bahkan buku surgawi tanpa kata-kata di tangannya semuanya berubah menjadi batu. Pada saat ini, dia bukan lagi sebuah patung, dia adalah sebuah patung, menakjubkan dan ajaib, digambarkan dengan jelas. Di bawah sinar rembulan, patung batu itu masih bersinar, seberkas bintang bercampur, esensinya diseduh, dan batu itu menyilaukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua tetua yang melindunginya diam-diam menggosok mata tua mereka, mengira mereka salah.
Tapi lihat itu, Ye Chen, yang memiliki darah dan daging, benar-benar berubah menjadi batu, menjaga postur bacanya. Keduanya terkejut, turun dari ketiadaan, dan berputar-putar di sekitar Ye Chen. Kadang-kadang mereka tidak bisa tidak menjangkau dan mengetuk 2 kali. Suara berdebar memang batu, yang membuat keduanya lebih terkejut. Dengan matanya, mereka tidak bisa melihat petunjuk sedikitpun. Tidak ada nafas roh, dan tidak ada darah yang mengalir. Dilau mengerang, dan penglihatan kaisar tidak bisa ditembus. Ini kecelakaan. Tian Lao segera melambaikan lengan bajunya dan menawarkan tirai air untuk menghubungkan sisi Tian Xuanmen. Dewi, dia berubah menjadi batu, kata Tian Lao. Dong Huang Taixin dan Dacu Ji Huang melirik tirai air dan mengerutkan kening, dan mata mereka tertuju pada raja. Kamu tidak perlu repot dan tetap tenang, jawab Ren Wang, tanpa melihat tirai air, dia duduk dengan tangan terlipat. Dong Huang terlalu mengganggu tirai air, menatap raja tanpa menyipitkan mata, kamu punya sesuatu, tunggu aku. Ada banyak hal yang harus disembunyikan, apakah mereka semua peluang, apakah Anda berani mengatakannya? Raja berjabat tangan dan berkata, saya tidak ingin dirampok lagi. Maka dia tidak ada hubungannya dengan Kaisar Xianwu, kata Yan Huang segera, melirik pria Wang Fuxi. Katakan padaku dengan jelas, Del. Aku tidak bisa menghitung asal-usulnya. Wang Youyu berkata, dia terlihat seperti lingkaran yang tak berujung, dimanapun dia menghitung, tidak ada akar. Mungkin, kamu bisa bertanya pada prajurit Kaisar. Yue Huang berbisik, kerajaan memiliki roh Kaisar, kebanyakan dari mereka dapat memahami misteri masa itu. Aku bahkan tidak bisa mengetahuinya, dan tidak meminta apapun, kata raja, memandang berkeliling pada 9 Kaisar, aku tidak peduli berapa banyak dendam yang ada pada orang-orang. Aku tidak boleh membawa Kaisar untuk meninggalkan tanah ini. 9 orang, jangan kehabisan. Dengan mengatakan itu, mereka pergi, dan sebelum meninggalkan hutan bambu, dia tidak lupa melirik nihilisme, putra bumi, putra surga, perwujudan langit dan bumi, lemah dan keras kepala. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.